Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-31. Hari ini kita kembali akan mengkaji hikmah dari para ulama, dari para ilmuwan Islam di abad pertengahan, di mana mereka memiliki andil yang sangat besar meletakkan dasar-dasar ilmu dan teknologi, ya, sains dan teknologi dan peradaban modern yang memang berbasis kepada perkembangan sains dan teknologi itu. Sangat banyak ulama atau ilmuwan Islam di zaman itu yang meletakkan dasar-dasar peradaban modern ini. Kita akan belajar beberapa dari mereka yang sangat fenomenal dan tercatat dalam tinta emas, ya, dalam sejarah di timur maupun di barat. Karena dengan itu kita akan memiliki motivasi untuk membangkitkan kembali umat Islam yang sesungguhnya didesain sebagai umat teladan ini, tetapi sudah ratusan tahun kita ini ketinggalan zaman, ya, ketinggalan peradaban. Peradaban sudah sedemikian majunya, luar biasa, dikembangkan dengan berbasis pada sains dan teknologi, dan celakanya umat Islam yang dulu demikian hebat peradabannya sebagai pusat dari pembelajaran bangsa-bangsa di dunia di abad pertengahan itu ternyata sekarang jauh ketinggalan. Kita sudah melihat beberapa poin, ya, di dalam episode-episode yang lalu, termasuk perdebatan antara pemikiran-pemikiran yang berbasis pada sufisme, mistisisme, dan versus yang berpikiran secara logis, rasional, dan empirisme, yang menjadi salah satu poin dari peradaban yang sekarang sedang berkembang dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Sahabat sekalian, hari ini kita akan mencoba belajar dari seorang ilmuwan yang diakui oleh para ilmuwan barat, yaitu Alhazen. Nama Alhazen ini adalah nama Latin, ya, yang dikenal oleh ilmuwan barat. Tetapi dalam catatan sejarah Islam, nama aslinya adalah Ibnu Al-Haytham. Nah, Al-Haytham inilah yang kemudian dilatinkan menjadi Alhazen. Siapakah itu Ibnu Al-Haytham itu? Dia dinobatkan sebagai bapak ilmu optik modern. Ilmu optik adalah ilmu yang terkait dengan cahaya, lensa, kamera, dan sebagainya, ya, alat-alat bantu penglihatan yang sekarang menjadi alat bantu yang luar biasa di dalam peradaban modern. Mulai dari hobi fotografi, ya, kemudian terkait dengan penelitian-penelitian mikroskopik, dikenal sebagai alat mikroskop, atau untuk mengamati benda-benda langit, ya, dikenal sebagai teleskop, dan segala macam. Kehidupan modern sangat memanfaatkan peralatan-peralatan yang berbasis pada optik itu. Siapakah penemu dari semua itu? Siapa bapak optik dunia ini? Ternyata yang diakui adalah Ibnu Haytham atau Alhazen itu. Nah, pengakuan ini sudah dieksplisitkan pada tahun 2015, bahkan UNESCO, ya, Lembaga Pendidikan dan Budaya dari PBB, itu melakukan peringatan besar-besaran 1000 tahun bapak optik dunia, yaitu Alhazen atau Al-Haytham itu. Dikatakan di dalam peringatan itu bahwa seandainya Al-Haytham itu tidak menemukan, ya, teori-teori tentang optik itu, mungkin sekarang ini tidak ada kamera, tidak ada mikroskop, tidak ada teleskop, dan sebagainya. Tetapi penemuan itu, dikarenakan penemuan itu dan kemudian dikembangkan oleh banyak ilmuwan, ya, secara saintifik dan kemudian secara teknologis,
maka muncullah peradaban yang sangat berbasis atau bergantung kepada hal-hal atau teknologi yang bersifat optikal itu. Sahabat sekalian, nama Al-Hazan atau Ibnu Al-Haytham ini itu disejajarkan dengan tokoh-tokoh ilmuwan tingkat dunia dari barat. Misalnya ada nama Galileo Galilei, ada nama Newton, ya, Isaac Newton, atau ada nama Roger Bacon, ada nama Johannes Kepler dan sebagainya. Itu disejajarkan. Kenapa? Karena memang penemuan dari Al-Haytham ini sangat fundamental dan sangat fenomenal yang menyebabkan munculnya perkembangan yang luar biasa seperti sekarang ini. Bahkan dalam catatan barat misalnya, sebagian dari catatan barat yang menyebutkan penemu mikroskop misalnya adalah Roger Bacon, ilmuwan dari Inggris, ternyata sesungguhnya bukan. Penemuan mikroskop pada waktu itu sesungguhnya hanyalah pengembangan dari teori optik, bahkan teknologi optikal yang dikembangkan atau sudah ditemukan, ya, atau dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Ibnu Al-Haytham itu, yaitu lensa pembesar. Yang waktu itu Ibnu Haytham itu melakukan kajian-kajiannya tentang karakteristik cahaya. Apakah cahaya itu? Benarkah cahaya putih itu terdiri dari satu macam cahaya saja? Ternyata terdispersi atau bisa didispersikan menjadi cahaya-cahaya atau spektrum yang terlihat pada pelangi itu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya, itu sudah diamati oleh Ibnu Al-Haytham. Kapan itu dilakukan? Sekitar abad ke-10-11. Karena Al-Haytham ini lahir pada tahun 965 Masehi dan wafat pada tahun 1039 Masehi. Hidup sezaman dengan Ibnu Sina pada waktu itu yang juga meletakkan dasar-dasar di bidang kedokteran. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 dan meninggal atau wafat pada tahun 1037. Jadi sezaman, cuman beda lokasi, beda wilayah. Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran, dia dilahirkan di Persia, kemudian berkarir di sana dan meninggal juga di Persia. Tetapi Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham itu lahir di Irak, di Basrah. Kota Basrah adalah kota kedua setelah Baghdad. Nah, Baghdad waktu itu menjadi pusat peradaban dunia di bawah dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Baghdad menjadi peradaban atau pusat peradaban dunia. Nah, Al-Haytham ini lahir di zaman itu, di zamannya pemerintahan Bani Abbasiyah yang menjadi kiblat dunia, salah satunya dalam bidang peradaban atau sains dan teknologi. Masa kecilnya ada di Basra, menyelesaikan pendidikan dasarnya ada di Basra, sampai dia bekerja awalnya di Basra. Basra ini jaraknya dari Baghdad kira-kira sekitar 500 km. Ini adalah kota kedua terbesar. Nah, dia bekerja di pemerintahan pada waktu itu, tetapi kemudian beberapa tahun akhirnya dia meninggalkan atau resign, ya, keluar dari situ karena ternyata itu bukan passionnya. Dia mengembara ke Baghdad sebagai pusat peradaban, ya, ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Tetapi beberapa tahun di sana akhirnya dia memutuskan mengembara lebih jauh ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena pada waktu itu di Kairo itu sudah berdiri sebuah universitas yang tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Berdiri pada tahun 970 Masehi. Jadi baru beberapa tahun berdiri tetapi sudah menjadi kiblat pembelajaran dunia. Universitas tertua di dunia itu bukan di Eropa atau apalagi di Amerika, melainkan berada di Mesir, yaitu Universitas Al-Azhar. Maka mengembaralah dia ke sana dari Baghdad menuju ke Mesir dan kemudian selama beberapa tahun bahkan sampai meninggalnya dia pada tahun 1039 itu meninggalnya berada di Kairo. Maka karir dari Al-Haytham ini banyak dilakukan di Kairo itu.
penelitian-penelitian setelah dia menyelesaikan studinya di Al-Azhar, melakukan penelitian-penelitian secara mandiri dalam berbagai bidang, dalam wilayah keilmuan yang sangat luas. Dia ahli di bidang matematika, geometri, aljabar, kemudian mempelajari astronomi, pergerakan-pergerakan benda langit, tentang gravitasi, tentang gerhana bulan dan matahari, tentang fajar, dan sebagainya dan sebagainya. Selain yang terkait dengan sains, dia juga menulis buku-buku yang terkait dengan agama, dengan filsafat, dan sebagainya. Ilmunya sangat luas. Dia termasuk orang yang memiliki keilmuan sangat luas yang tercatat dalam sejarah sebagai orang yang jenius. Tetapi yang menjadi kekhasan dan keunggulan dari keilmuan Al-Haytham ini adalah bidang optik. Secara mendasar dia mendefinisikan tentang cahaya itu, mempelajari tentang dispersi cahaya, tentang pembiasan cahaya. Bukan hanya di permukaan bumi, tetapi juga mengamati di langit. Salah satunya yang menarik misalnya, yang terkait dengan peribadatan. Dia meneliti tentang fajar itu. Di mana fajar di dalam Islam dikaitkan dengan waktu subuh. Kapankah waktu subuh itu? Nah, dia melakukan penelitian terkait dengan itu. Bukan hanya dilihat oleh mata, tetapi kemudian melakukan pengukuran-pengukuran secara matematika, secara geometris. Bahwa yang disebut sebagai fajar itu adalah posisi matahari 19 derajat di bawah horizon. Jadi sudah ditemukan angka-angka perhitungan seperti itu yang mendasari ilmu hisab ya di era modern ini. Beberapa waktu yang lalu ini menjadi perdebatan terkait dengan sesungguhnya waktu subuh itu kapan. Ya, kalau di Indonesia ternyata berbeda lagi. Ditemukanlah 20 derajat di bawah ufuk atau di bawah horizon. Tetapi di zaman itu Ibnu Al-Haytham sudah mengatakan ya di sekitar itu, kalau di Mesir 19 derajat di bawah horizon. Tenggelamnya yang kemudian memunculkan waktu Isya itu juga sama, kira-kira 19 derajat atau 20 derajat di bawah horizon. Jadi Anda lihat nih, di zamannya dia sudah melakukan perhitungan-perhitungan astronomikal secara matematis. Perhatiannya sangat fokus kepada hal-hal yang terkait dengan cahaya itu. Salah satu hal yang sangat mendasar dan menarik yang dilakukan oleh Al-Hazan atau Al-Haytham ini adalah ketika dia melakukan koreksi terhadap teori yang lebih tua, lebih dahulu dari para ilmuwan Yunani Romawi, yaitu Euclides dan Ptolemy yang hidup sebelum Masehi di zaman Yunani dan kemudian Romawi di sekitar awal-awal Masehi, yang mengatakan bahwa benda terlihat dikarenakan mata itu memancarkan cahaya yang mengenai benda itu sehingga menjadi terlihat. Ini adalah teori dari ilmuwan yang lama, yang dianut oleh banyak ilmuwan sebelum dikemukakan teori yang baru oleh Al-Haytham. Dibalik oleh Al-Haytham, bukan begitu katanya. Benda itu terlihat bukan karena mata kita yang memancarkan cahaya yang mengenai benda, melainkan sebaliknya. Sebuah benda memancarkan cahaya atau benda itu dikenai cahaya dan kemudian pantulan cahayanya masuk ke mata. Maka itulah yang dikatakan sebagai melihat. Bahwa melihat sesungguhnya adalah kesan yang ditangkap oleh otak kita melalui mata, di mana mata itu menangkap pantulan cahaya dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, terkait dengan pendapat Ibnu Al-Haytham yang mengatakan bahwa benda itu terlihat dikarenakan dia memantulkan cahaya yang masuk ke dalam mata, itu sudah diungkapkan oleh Al-Quran sesungguhnya. Yang boleh jadi itu menginspirasi Ibnu Al-Haytham bahwa yang terjadi itu bukan mata yang memancarkan cahaya kepada benda, tetapi benda sekitar itulah yang memantulkan atau memancarkan cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga terlihat. Nah, salah satunya Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barku yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfih wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir cahaya kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana ayat-ayat kauniyah lainnya, ayat ini juga memberikan clue kepada kita dan kepada para ilmuwan muslim yang banyak terinspirasi dari ayat-ayat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, salah satunya terkait dengan sinar, dengan cahaya itu. Ayat ini memberikan gambaran bahwa ada orang berada di dalam kegelapan. Dia baru berjalan ketika ada kilat menyambar dan kemudian memunculkan cahaya yang menerangi. Dia bergerak ketika muncul cahaya itu menerangi sekitarnya, barulah dia bisa bergerak karena melihat segala yang ada di sekitarnya itu di bawah cahaya kilat itu. Tetapi ketika kilatnya tidak ada atau sedang berhenti menyambar, maka menjadi gelap dan dia berhenti tidak melakukan perjalanan. Ayat ini memberikan gambaran dan clue kepada kita bahwa sesungguhnya melihat itu dikarenakan ada cahaya yang mengenai benda-benda di sekitar sehingga kita bisa melihat. Jadi bukan mata kita yang memancarkan cahaya. Nah, ini sangat menarik ya sahabat sekalian, bahwa para ilmuwan Islam di zaman itu bahkan sampai zaman sekarang, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, inspirasi bagi ilmunya, akan mendapatkan hikmah-hikmah yang semacam itu. Nah, Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan yang sangat mumpuni yang mengatakan bahwa sesungguhnya realitas kebenaran sejati itu adalah satu belaka, di mana kesimpulannya itu mesti didasarkan kepada informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian secara empirik di lapangan. Ibnu Al-Haytham ini adalah seorang ilmuwan yang memiliki pemikiran mirip dengan Ibnu Sina, dengan Al-Farabi, dengan Ibnu Rus ya, yang mereka mengembangkan pemahaman agama dalam sudut pandang yang logis, yang rasional, yang empirik, dan kemudian mengembangkan sains dan teknologi yang menjadi basis dari perkembangan peradaban modern ini. Jadi pada waktu itu Ibnu Al-Haytham melakukan penelitian yang sangat menarik itu, bahwa kamera itu sesungguhnya adalah peralatan teknologi yang diturunkan dari mekanisme kerja organ mata. Dialah waktu itu yang melakukan penelitian secara anatomis terhadap organ mata itu. Bahwa organ mata itu memiliki mekanisme sedemikian rupa yang melibatkan bagian-bagian dari mata. Mulai dari bagian depan yang namanya kornea, kemudian ada pupil ya, yang bisa membuka atau melebar dan menyempit. Kemudian ada iris, kemudian ada lensanya yang menjadi bagian yang menghantarkan cahaya itu sehingga sampai di bagian belakang layar mata yang disebut sebagai retina. Dialah yang menggambarkan dan mengajarkan tentang itu kepada kita semua, dan itu dipakai sampai sekarang oleh para dokter mata yang menjadi dasar bagi pengobatan modern, bahkan terhadap misalnya proses operasi ya terkait dengan gangguan penglihatan misalnya dan seterusnya. Dialah yang mengajarkan itu dan kemudian dikaitkan dengan peralatan yang disebut sebagai kamera. Karena dia sangat memahami teori tentang pembiasan, tentang spektrum cahaya, tentang segala macam yang terkait dengan optik, maka dia melakukan penelitian. Apa penelitian yang dia lakukan? Dia meniru mekanisme penglihatan dari mata itu untuk diterapkan pada apa yang kita kenal sebagai kamera itu. Sebuah kotak hitam yang dalamnya gelap, kemudian dikasih layar di belakangnya dan dilubangi dengan lubang kecil itu. Apa yang terjadi? Ternyata layar di dalam kamera itu bisa menangkap gambar benda yang ada di luar kotak hitam itu dengan melalui lubang kecil yang ada di bagian depan dari kotak hitam yang kita kenal sebagai kamera itu.
Ini kemudian ketika dikembangkan menjadi sebuah kamera yang teknologinya semakin canggih dan semakin canggih seperti yang kita kenal sekarang. Tapi poin pentingnya adalah bahwa benda itu memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya masuk ke dalam lubang bagian depan kamera itu dan kemudian akan ditangkap oleh layar di bagian belakang dari kamera itu. Persis seperti kinerja atau cara kerja mata kita. Lebih jauh, dia juga melakukan penelitian yang menjadi dasar dari rekaman video, bukan hanya foto, tetapi video. Dalam teorinya Al-Haytham, penglihatan, persepsi yang ada di benak kita itu sesungguhnya adalah kumpulan dari gambar-gambar, frame per frame. Sehingga kita bisa melihat sesuatu itu bergerak. Nah, ini menjadi inspirasi dari munculnya video. Di mana di zaman dulu sebelum muncul video digital yang manual yang menggunakan roll film, maka roll film itu adalah jejeran dari gambar-gambar yang ketika itu diproyeksikan ke layar, katakanlah di bioskop misalnya atau di dinding layar, maka kumpulan gambar-gambar itu, ya rentetan gambar-gambar itu akan memunculkan gerakan seperti sesuatu yang hidup. Nah, itu dasarnya sudah diberikan oleh Ibnu Al-Haytham waktu itu. Jadi sahabat sekalian, apa yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham ini benar-benar meletakkan dasar optik di zaman modern ini yang menghasilkan teknologi luar biasa sekarang ini. Kita hampir-hampir tidak bisa lepas dari hal-hal yang terkait dengan optical itu. Kacamata kita, ya, kemudian kamera kita, di handphone kita, ya sekarang ini kita hidup dengan handphone yang teknologi kameranya semakin canggih, termasuk untuk mempelajari mikrokosmos dengan mikroskop, kemudian mengetahui jagat raya menggunakan teleskop yang sederhana, yang ground based sampai yang di orbit atau geostasioner atau bahkan di luar angkasa dan sebagainya. Alat bantu penglihatan yang dikembangkan dari teknologi optik atau pengetahuan tentang optik itu. Karena itu tidak heran ketika UNESCO sebagai lembaga dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan peringatan terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham itu. 1000 tahun dari penemuan Al-Haytham yang meletakkan pondasi bagi peradaban modern khususnya di bidang optik. Dia dinobatkan sebagai bapak optik dunia, sebagaimana Ibnu Sina dinobatkan sebagai bapak kedokteran ya modern. Sama, karena memang sangat fenomenal. Maka sesungguhnya Ibnu Al-Haytham ini adalah seorang ilmuwan yang luar biasa, yang sangat fenomenal karena meletakkan dasar-dasar dari perkembangan teknologi optikal yang sekarang semakin canggih karena berkembang secara digital itu. Nah sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita sebagai umat Islam ini mempelajari, menggali hikmah dari apa yang dilakukan oleh para ilmuwan di abad pertengahan itu. Karena ternyata mereka melakukan penelitian-penelitian berbasis dan terinspirasi dari dalam Al-Quran untuk mengembangkan peradaban di muka bumi ini. Dan ternyata itu berhasil memunculkan peradaban atau memberikan pondasi terhadap munculnya peradaban yang hebat di abad 20 dan 21 ini, bahkan akan semakin hebat lagi ke masa depan. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada kesempatan hari ini bisa memberikan hikmah yang bermanfaat kepada kita semua dan memotivasi kita dan kemudian generasi sesudah kita supaya kita bangkit kembali menjadi kiblat peradaban dari bangsa-bangsa di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.